Ya, shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semua. Ya, dimanapun kita berada, kiranya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Senang pada kesempatan kali ini, sore hari ini kita boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Perlu diketahui bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kita untuk kita dapat mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan kebenaran firman bagi kita semua. Dengan judul yaitu apa keuntungan kita dari naiknya Yesus ke surga. Apa sih keuntungan kita sebagai anak-anak Tuhan ketika Tuhan Yesus kita naik ke surga? Ketika dia mati dan mengalami kemenangan, dia naik ke surga. Alkitab berkata dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Dahsyat Bapak Ibu, tak ada Allah yang luar biasa seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia mau menyelesaikan dosa kita dan dia mau pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita ya. Jadi apa sih keuntungan? Ada beberapa poin yang boleh saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga boleh memberkati. Yang pertama adalah jawabannya, keuntungan kita ketika Tuhan Yesus naik adalah sebagai pembela kita. Haleluya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah menjadi orang-orang tebusan, menjadi miliknya Tuhan. Ketika kita percaya berarti kita adalah anak-anak Allah, umat tebusan Tuhan. Kita sudah dipersatukan dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan serta kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita miliknya Tuhan. Apapun dalam kehidupan kita ini yang kita lakukan, semuanya itu sudah Tuhan Yesus yang menanggungnya. Kelemahan-kelemahan kita Tuhan tanggung, sakit kita Tuhan yang tanggung. Dan apapun yang Tuhan sediakan semuanya itu dari Tuhan Yesus. Jadi jikapun ada kelemahan-kelemahan kita ya, tak ada manusia sempurna. Tuhan Yesus telah menjadi dia di sana menjadi pembela. Oh, ini orang percaya kepada saya, jadi kelemahannya sudah saya tanggung di atas kayu salib. Haleluya. Sangat dahsyat sekali Bapak Ibu, sangat luar biasa. Yang kedua adalah Tuhan berikan tubuh kebangkitan. Luar biasa Bapak Ibu dalam Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan berikan tubuh kebangkitan. Dahsyat, tubuh ini sementara, tapi tubuh kebangkitan adalah tubuh yang kekal, tubuh yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, di mana kita hidup dalam tubuh itu dalam kekekalan bersama Tuhan dalam penuh kemuliaan kebahagiaan yang tidak terbatas. Dahsyat Bapak Ibu. Beruntung Bapak Ibu jika semuanya kita boleh di dalam Tuhan. Jika yang ada yang belum percaya, percayalah supaya saudara ada pembelanya, supaya saudara memiliki tubuh kebangkitan dan yang kekal. Haleluya. Yang ketiga adalah Tuhan berikan rohnya. Dahsyat lagi kemudian Bapak Ibu dalam Tuhan, di mana Tuhan berikan kita rohnya. Roh Allah itu suci, roh Allah itu kudus, dahsyat, luar biasa, tak terbatas, besar ya. Tapi ketika kita percaya, dia mau memberikan roh itu dalam hidup kita. Alkitab berkata kita adalah tubuh dan baiknya Tuhan, di mana roh Allah tinggal. Jika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus di dalam hidupmu, ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini ada roh Allah. Jadi Tuhanlah yang bertata atas hidup kita. Kita hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Dan yaitu itulah tiga keuntungan kita. Ada pembela kita, ada tubuh kebangkitan yang luar biasa, dan Tuhan berikan rohnya kepada kita. Ketika kita lihat Adam dan Hawa, Tuhan berikan roh hidup ya, bukan roh Tuhan. Roh hidup, Tuhan mengembuskan napas kehidupan. Tapi ketika kita percaya Tuhan Yesus, roh Allah tinggal dalam hidup kita Bapak Ibu dalam Tuhan. Sangat luar biasa. Alkitab berkata di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Luar biasa, Yesus naik ke surga, dia menjadi pembela, dia berikan apa yang dia punya. Dan Alkitab berkata, dia akan datang Bapak Ibu dalam Tuhan bagi kita yang percaya. Menjadi hakim bagi kita. Siapa yang masih percaya? Siapa yang menjadi umat tebusanku?
Yang di dalam Tuhan akan beruntung, di luar Tuhan tidak akan beruntung. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Orang yang di dalam Tuhan Yesus memang benar sudah ada pembela, sudah ada jaminan. Tetapi kalau masih berbuat dosa, tidak hidup dalam pertobatan, dan semakin rusak hidupnya, dan tidak ada buah-buah, Tuhan juga akan mungkin bosan Bapak Ibu dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang terhilang. Alkitab berkata, kerjakan keselamatan kita. Berusaha berbuah, bertobat, dan berbuahlah, menghasilkan hal-hal yang baik bagi kerajaan Tuhan. Dan semua dalam proses kita berbuah, mungkin buah kita tidak terlalu sempurna ya, tetapi buah itu Tuhan sempurnakan. Karena kita punya Yesus sebagai pengantara. Dia adalah Allah yang menyempurnakan segalanya. Saya Beni Elia, Tuhan Yesus memberkati.